Mandy, semua pesertanya sama kayak tahun lalu. Kamu pasti juara 1 lagi. Pastinya. Tahun ini aku juga akan main piano. 3 kali juara, tentu saja. Teddy juga 3 kali juara di lomba sepak bola. Aku sama dia pasti takdir. Tunggu, siapa Brie Ellison yang didaftar? Nggak tahu, pasti anak baru. Iya, pasti anak baru. Brie, kayak keju. Iya, Cici. Ada foto kami di bukunya Teddy. Kenapa ya? Astaga Mandy, lihat ini. Ada foto Teddy Langford di bukunya. Apa? Gayanya gitu lagi? Ini pasti udah diedit. Astaga, lihat sepatunya dan tasnya. Pasti dia itu miskin. Lalu kenapa Teddy mau sama cewek kayak dia? Kamu tahu Teddy Langford cowokku, ya kan? Keluarga kami udah saling kenal. Halo, bisu ya? Kenapa kamu punya foto ini? Aku nggak tahu. Aku aja nggak tahu ada foto itu. Bohong. Aku lihat itu jatuh dari bukumu. Kamu pikir aku bodoh? Ini bukan bukuku. Mandy, ini bukan bukunya dia, ini bukunya Teddy. Apa? Jadi kamu curi bukunya Teddy dan mau taruh foto ini supaya dia tahu kamu? Itu sungguh kasihan banget. Aku nggak curi apapun ya, tapi buku sama foto itu punya Teddy. Kamu pikir aku percaya kalau Teddyku itu bakal simpan dan taruh foto itu di bukunya? Punya kaca kan di rumah? Mandy, lihat belakang foto. Astaga, dia Brie, anak baru itu. Dia nggak cuma mau ngincer Teddy saja, dia juga mau ngincer posisi 1mu di lomba nyanyi. Apa? Jadi kamu Brie, si anak baru itu. Pantes kamu kayak gitu. Kamu nggak tahu kalau aku berkuasa di sini selama 3 tahun dan nggak ada yang berani ngambil posisi juaraku. Ini kan lomba nyanyi, semua siswa bisa ikut kan? Astaga Mandy, dia benar-benar nggak sopan. Kayaknya aku harus pastiin dia nggak lupa siapa aku. Alisa, ambil saus itu. Oke. Kamu mau ngapain? Cuma bantu kamu pemanasan buat lombanya. Karena kamu mau lawan aku, botol saus kecil ini buat kamu. Kamu bisa pamitan sama suara kamu. Kalau tenggorokanmu terbakar, masih bisa nyanyi. Berhenti, jangan begini. Semoga kamu kapok. Jangan sentuh dia! Brie, kamu gak apa-apa? Teddy, hidungku berdarah. Kamu habis ngapain dia? Dia curi buku kamu dan mau taruh foto palsu itu buat menggoda kamu. Dia bukan siapa-siapa, aku cuma mau lindungin kamu. Aku nggak salah kan? Kamu tahu nggak dia siapa buat aku? Aku habisin kalian. Sini HP-nya. Ya ampun. Tunggu, emang dia siapa? Dia Aku itu kakaknya. Aku kakaknya dan Teddy pasti nggak sengaja pakai foto itu buat pembatas bukunya. Sejak kapan Teddy Langford punya kakak? Nama belakang aja nggak sama. Mungkin kakak Terry. Itu biasa kalau kamu sekaya itu. Pantesan. Maaf Teddy, ini satu-satunya cara supaya aku bisa selamat di sekolah ini. Air, aku butuh air. Sebentar, ku ambilkan. Oh, sini airnya. Oke, pelan-pelan. Nanti makin parah. Serius, Brie. Enggak. Panas. Ayo, Enggak, balikin, kasih aku. tunggu bentar. Enggak, sini balikin.
Itu tadi pedas. Kenapa kamu lap kayak gitu? Itu tadi ciuman pertamaku dan kayak nggak spesial. Aku juga. Aku juga belum pernah cium siapapun. Tapi tadi itu bukan ciuman. Ini baru. Rap like we got a problem. Oh, a little problem. Jangan lupa nafas pas kita ciuman. Kenapa ciuman sama dia enak? Kenapa kamu cium aku kayak gitu? Kita nggak boleh kayak gini. Kamu nggak sadar, Brie Ellison? Aku suka kamu. Aku mau kamu jadi pacarku. Brie, bawa ini ke Tuan Muda Langford dan ganti baju seragam sekolahmu. Ingat ya, Nyonya Langford gaji kamu biar kamu satu sekolah sama anaknya. Belajar yang rajin, tunjukin kamu juga bisa. Iya, Ma. Dan jangan sampai kamu kepikiran dia. Lihat keluarga Miller dan apa yang terjadi sama Lola anak pembantu itu. Kamu nggak mau kayak Lola kan? Benar sekali. Aku anak kepala pembantu, Brie Ellison. Aku dan Mama kerja di keluarga Langford. Keluarga paling kaya di wilayah barat. Ini Teddy Langford. Orang-orang di tim sepak bola panggil dia manusia dingin. Dia adalah idaman semua cewek. Aku udah naksir dia dari aku kecil, waktu pertama ketemu. Nyonya, ini Brie anakku. Bri, kayak keju kesukaanku. Iya. Kalau gitu dia kesukaanku juga. Kita harus nikah. Oh, enggak Tuan, enggak boleh begitu. Kami pembantumu. Kamu nggak boleh menikahi pembantu. Kalau aku mau, Tapi itu hanya aku yang tahu. Aku nggak bisa ada di dunianya. Walau aku suka sekali sama dia. Kamu cium aku. Enggak. Oh, maaf, aku ambilin. Kamu suka liatnya? Maaf, tadi nggak sengaja. Gak apa-apa, Brie. Aku udah kenal kamu 10 tahun. Kamu bisa lihat aku sepuasmu. Ya ampun, kenapa dia ganteng banget? Dia pasti tahu juga. Sadarlah, Brie. Kamu nggak bisa sama dia. Jangan bilang kalau itu kamu gak sengaja. Enggak. Maksudnya, iya, itu enggak sengaja. Aku nggak bermaksud buat jatuh kayak gitu ke kamu. Hentikan. Jangan main-main, Teddy. Ini hari pertama sekolah, kita nggak boleh telat. Brie, kenapa kamu jaga jarak sama aku? Kamu tahu kenapa? Aku cuma anak pembantu. Oke, kalau gitu, aku mau mandi dulu. Ambilin boxerku ya. Apa boxermu? Ya, kan kamu pembantu. Kayak gitu kan kerjaanmu. Pembantu. Iya. Itulah aku. Mana boxerku? Teddy, kenapa kamu telanjang? Kamu mau pakaikan itu? Enggak, itu jorok. Pakai saja sendiri. Ayo, naik. Aku bisa jalan ke halte bis. Ada cara gampang, kenapa harus susah? Oke, kalau gitu. Hei, ngapain kamu? Teddy, turunin aku. Wow, hey. Ngapain kamu?
Aku nggak mau orang lihat aku turun dari mobilmu. Kenapa? Teddy, ingat, mama kita nggak mau kita dekat. Kurasa kita juga harus jaga jarak di sekolah. Jaga jarak? Oke, baiklah. Kalau kamu mau gitu. Aku ada latihan. Jadi, buatin aku catatan ya. Oke. Pernikahan? Aku nggak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salah. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku nggak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca, Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu. Sekarang tangan ini milikku. Dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh! Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luca bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luca daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luka sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Aku bukan minta izin. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihat? Minum ini.
Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Katakan. Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini cuma pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Lemparan penahan garter. Oh, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Lukas selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Dia adalah monster dan nggak hanya di kamar. Wah, panas. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin nggak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga, aku nggak mau kehilangan kesucianku pada Luka, Dewa Mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuh. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju, atau aku yang lepaskan. Di mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan berlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu?
Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka, tolong! Arya, Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istri. apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku suka. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita, gak menyentuh wanita saudara kita, dan yang pasti harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Sepertinya istriku yang penyayang sangat pemaaf hari ini. Bagaimana menurutmu dengan satu kelingking? Jangan, aku mohon tolong, enggak, aku minta maaf. Ini untuk memastikan agar kau nggak lupa. Enggak, jangan, tolong. Dan ini akan jadi pelajaran untuk kalian. Gak ada yang boleh menyentuh Arya selain aku. Oke semuanya, oke. Ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, aku juga menginginkannya. Kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihatmu. Bisa santai nggak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak mencintai, Arya. Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu gak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Katakan. Aku menikahimu untuk melindungi adikku. Dan juga keluargaku. Aku mungkin istrimu, tapi aku bukan milikmu. Aku gak akan mencintaimu. Aku gak bermaksud, aku minta maaf. Hentikan. Aku gak akan memaksamu, Arya. Tapi kalau malam ini di spray gak ada darah, keluarga kita akan berperang lagi. Dan ini
nggak ada apa-apanya dibandingkan pertumpahan darah yang akan menyusul. Mereka mau darah, mereka mendapatkannya. Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam, pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang, tanpa belas kasihan. Sekarang kau milikku. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya. Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahanmu. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, Bos. Bos, kau sudah kerja dalam penyamaran jadi tunawisma selama 6 bulan untuk menyelidiki kejahatan pamanmu. Sekarang pamanmu sudah di penjara. Sudah waktunya kau kembali ke grup Jones. Makasih, Lois. Ada satu hal lagi yang harus aku urus. Cepat, dia datang. Halo Simon, aku belikan burger keju kesukaanmu. Terima kasih banyak, Victoria. Sejujurnya, hanya kau yang baik kepadaku selama aku di sini. Kau bawa makanan dan juga perbekalan. Aku sangat menghargai itu. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Maaf, aku mau terima telepon. Tunggu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Victoria, kata dokter Nena mungkin nggak bisa lewati Natal. Keinginan terbesarnya untuk lihat kau pakai baju pengantin. Apa aman untuk kasih tahu kalau kita akan langsungkan pernikahan di Natal ini? Ya, jangan cemas. Carl sudah lamar aku dan kami akan dapat akta nikahnya besok. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Oh, dia mau menikah. Itu luar biasa. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahannya saat Natal? Kalau begitu sudah beres, aku akan mulai umumkan kepada kerabat. Aku akan bicara padamu nanti. Oke, aku sayang Ibu. Maaf ya, kau bilang apa? Lupakan saja. Tapi aku dengar kau mau menikah. Kalau gitu selamat ya. Terima kasih, Simon. Tapi sekarang jam makan siang di tempat burger, aku harus kembali. Kita bicara lagi nanti ya. Terima kasih lagi. Selamat liburan. Berikutnya. Oke, perlu aku ambilkan bumbu atau apapun, tomat atau apapun dengan... Carl? Astaga, Victoria. Aku kira kau libur hari ini. Hai sepupu, lama nggak ketemu. Kau selingkuhi aku dengan sepupuku. Dengar. Nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kau sudah tahu kan? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak. Apa? Enggak, kita udah tunangan. Kita akan ambil akte nikah besok. Apa kau lupa cincin ini? Cincin murah nggak berguna ini saja bisa buat kau setia? Kau lebih bodoh dari yang aku pikir. Berhenti menempel ke aku. Biarkan aku pergi. Kita berakhir. Enggak, Carl. Kita udah bersama selama 3 tahun. Kenapa kau begini ke aku? Apa salahku? Kau nggak tahu? Kau nggak cukup baik untukku lagi, Victoria. 3 tahun di Jakarta dan kau masih jadi pelayan? Kau selalu pakai baju tua dengan sepatu bot koboi tua itu?
kau itu bukan di daerah Telaksa lagi. Benar sekali. Sekarang Carl itu manajer cabang dari grup Jones di Nusantara. Bagaimanapun juga dia itu VIP. Hanya orang sepertiku yang pantas dengan Carl. Dan untukmu, sepupuku, kau menyedihkan sekali. Kenapa kau nggak kembali ke Telaksa, tempat asalmu? Mengembala ternak? Kau bajingan! Oh, Carl, apa kau lihat yang dilakukan? Balas dia! Jalan gila! Jangan pernah kau sentuh dia. Oh, jangan pernah sentuh aku lagi dengan penyakitmu, dasar gelandangan kotor. Apa yang dilakukan gelandangan di sini? Menjijikan. Apa kalian ini ditakdirkan bersama? Ayo sayang, jangan habiskan waktu kita dengan para rendahan ini. Kita bisa terkena sesuatu. Kau baik-baik saja? Jangan kau tangisi orang bodoh itu. Dia gak pantas untuk itu. Kau benar, dia nggak pantas. Tapi ibu dan nenekku sudah rencanakan pernikahan kami dan habiskan seluruh tabungan mereka untuk itu. Aku nggak bisa balik dan bilang ke mereka ini berakhir. Aku nggak bisa buat itu. Apa yang harus kulakukan? Aku rasa kau harus menikahiku. Apa? Hanya sebentar. Dengan begitu nenekmu bisa lihat kau jalan di altar. Kau mau lakukan itu untukku? Aku akan lakukan apapun untukmu, Victoria. Jadi kita hanya perlu buat dokumen resmi karena ibuku mau bingkai akta nikahnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa batalkan itu setelah pernikahan. Dan kau bisa kembali ke hidupmu. Apapun yang kau perlukan, Victoria. Terima kasih sudah lakukan ini untukku, Simon. Kau teman yang baik. Jadi, Bu Victoria Baron, apa kau yakin mau menikahi pria ini? Apa kau dipaksa? Aku nggak dipaksa kok. Aku bersedia menikah sama Simon Jones. Oke. Kalau begitu, aku nggak punya pertanyaan lagi. Tunggu. Simon Jones. Simon Jones? Orang yang mati di kecelakaan pesawat 6 bulan lalu? CEO dari grup Jones? Gak mungkin gelandangan ini pria terkaya di negara. Terima kasih. Jadi, kita sudah resmi menikah. Victoria, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang. Aku bukan... Kau nggak harus jelaskan, Simon. Serius, aku nggak keberatan kalau kau nggak beruntung. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah kebaikan dan kejujuran. Aku nggak bisa terima kebohongan apapun sekarang. Ayo pulang. Kau sepertinya butuh mandi air panas. Victoria mengalami masa-masa sulit. Aku butuh tunggu waktu yang tepat untuk ungkapkan kalau aku sebenarnya miliarder. Siap? Jadi sekarang aku sudah menikah, rasanya semua ini gak nyata. Semoga keputusanku ini benar. Victoria, kau punya sabun mandi? Iya, aku baru beli. Nanti ku bawakan. Simon, aku masuk ya. Aku nggak lihat apa-apa, maaf. Kau tahu secara teknis aku suamimu. Aku gak keberatan kalau kau lihat aku telanjang. Es tehku mencair. Kenapa jantungku berdegup kencang? Oke, tenang saja. Victoria, bukan berarti kau belum pernah lihat pria telanjang. Ya, sebenarnya enggak. Aku
Aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ibu, halo. Halo nak, aku kasih tahu semua orang yang aku kenal dan sekarang semua orang di kota tahu tentang tunanganmu. Nenek sangat senang dengan itu. Omong-omong, kapan penerbanganmu? Oh wow, astaga. Victoria, kau masih dengar aku? Astaga, dia seksi sekali. Ini benar pria tunawisma yang aku pungut di jalan. Apa itu menantuku? Biar aku bicara dengan dia. Victoria, bisa dengar aku? Iya, halo ibu. Nanti kita bicaranya di telak saya, oke? Sampai jumpa. Apa itu ibumu? Astaga, aku buat kesan pertama yang begitu buruk. Aku gak punya baju bersih atau apapun, jadi... Oh, biar aku carikan sesuatu. Ini. Maaf ya. Aku rasa merah muda warna yang cocok untukku ya. Aku tahu, aku buang semua baju Carl waktu dia pindah. Aku nggak punya baju pria untuk dikenakan. Enggak apa-apa sejujurnya. Aku nggak keberatan kau pakai ini. Buat aku rasanya lebih dekat Tuhan. Ya, kau harus tidur di sini malam ini. Nggak masalah. Oh, hampir lupa. Aku selamatkan cincinmu. Apa kau lupa cincin ini? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak, terima kasih. Membuat aku memikirkannya terus. Dia habiskan setiap kesempatannya untuk ambil penghasilanku, lalu membuangku saat dia akhirnya dapat promosi yang dia mau. Kalau bukan karenanya, aku sudah punya uang untuk bantu ibuku bayar pernikahan. Buruk sekali. Putri macam apa yang membuat ibunya harus membayar biaya pernikahan anaknya? Victoria, aku bisa... Enggak, maaf. Aku enggak bermaksud membebanimu. Sudahlah, jangan bicarakan yang sedih-sedih ya. Oke? Kau harus istirahat. Malam. Selamat malam. Ukuran 7. Bos, Lois? Ya, aku perlu kau ke Telaksa dan mulai siapkan pernikahanku. apa? Kapan kau menikah? Oh, dan pastikan kau bawa cincin berlian ya. Ukuran 7. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat datang di penerbangan Jones. Halo, kami mau registrasi. Pergi ke Telaksa ya? Pak, letakkan tasmu di timbangan. Kami terbang di kelas utama. Kau harusnya registrasi kami dulu. Kami duluan di sini. Bukankah ini Victoria? Bukannya sudah kucampakkan? Biar kutebak. Kau mau pulang habiskan Natalmu sendirian? Dia nggak sendirian. Dia udah menikah sekarang. Dan aku suaminya. Halo, tampan. Dari mana kau dapat si tampan ini? Hey bro, kau tahu dia mantanku kan? Masih suka pungut sampah orang lain? Sebaiknya kau minta maaf ke dia sekarang. Atau kau akan menyesal. Enggak. Apa yang akan kau buat dengan itu? Hei, Bu. Apa kau buta? Aku diserang. Panggil satpam. Dia serang aku. Usir dia dari bandara dan larang dia pakai penerbangan Jones selamanya. Aku pelanggan VIP. Lakukan seperti yang aku bilang. Pak, kau sudah mengganggu operasi bandara dan kami minta kau untuk segera pergi. Pak John,
Pak, kau sudah ganggu operasi bandara. Dan sekali lagi, kami minta kau untuk pergi. Apa? Enggak. Dia yang serang aku. Usir dia keluar. Kalian salah. Aku minta maaf. Apa kalian semua buta? Aku lihat semuanya. Dia yang memulainya. Pembohong. Bukan itu yang terjadi. Apa kau bersama dengan pria ini? Ya, kami anggota VIP. Bagus. Usir mereka berdua keluar. Kau nggak bisa lakukan ini. Kau nggak bisa lakukan ini. Aku akan tuntut kau. Aku akan tuntut kalian semua. Ya, sepertinya 2 kursi di kelas 1 baru saja ada yang kosong. Bagaimana kalau kalian yang ambil itu? Kelas 1? Kami nggak mampu untuk itu, tapi terima kasih. Oh, enggak. Itu adalah tanggungan kami. Jangan cemas. Sebagai kompensasi untuk kejadian tadi. Benarkah? Simon, kau dengar? Kita di kelas 1. Ini pertama kalinya aku terbang di kelas 1. Ini menyenangkan sekali. Jalan gila. Jangan pernah sentuh dia. Aku rasa sebaiknya kau menikahiku. Apa kau tahu? Aku merasa kalau kau itu bukan orang biasa. Victoria, aku tahu. Enggak, kau bukan orang biasa-biasa saja. Kau jimat keberuntunganku. Setiap kali bersamamu, semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, ini alasannya aku benci terbang. Hei. Bernapaslah, oke? Permisi. Halo semua, ini kapten penerbanganmu. Kita alami turbulensi yang nggak terduga. Terima kasih. Mohon untuk tetap duduk di kursimu sampai kita selesai. Hei, tutup saja matamu, oke? Tutup matamu dan dengarkan kata-kataku. Kau tahu, aku ingat malam-malam saat aku di jalan. Badai petir, hujan, bahkan cuaca panas. Ada banyak malam di mana aku penasaran apa aku bisa melewati malam itu. Tapi aku selalu berharap kalau hal-hal yang lebih besar masih menantiku. Aku nggak tahu dengan jelas apa atau untuk siapa aku bertahan, tapi harapan itu yang buat aku berhasil melewati masa sulit itu. Lalu aku ketemu orang yang paling baik dan menyenangkan. Dia luar biasa, sampai aku pikir dia mengubah hidupku. Dan orang itu kau, Victoria. Victoria, ini baru permulaan, Victoria. Aku akan kasih kau yang terbaik dari semua yang ditawarkan dunia ini. Astaga. Kita sudah diblokir dari semua penerbangan. Aku nggak bisa pesan penerbangan lain dimanapun. Carl, ibuku punya rencana makan malam dengan kita. Kalau kita nggak berhasil sampai, dia akan marah. Nggak apa, kita menyetir saja. Apa? Itu akan sangat mulus. Selama 30 jam. Baiklah. Aku nggak mau berkendara selama 30 jam. Hanya 30. Anakku tercinta, akhirnya kau pulang. Kami sangat merindukanmu. Aku rindu ibu. Dan ini pasti menantuku. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Bu. Aku Simon Jones. Simon. Selamat datang di keluarga. Oh. Bagus sekali. Pertahankan ya. Simon Jones, CEO dari grup Jones, dilaporkan hilang setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Beberapa sumber mengatakan dia telah ditemukan dan akan segera kembali ke grup Jones sekali lagi. Ibu, Victoria bawa pulang suaminya. Kau si Simon Jones. Simon Jones? Simon Jones si miliarder?
Maaf. Minta maaf nggak cukup. Siapa itu? Itu Tara Prima. Dia menghabisi seluruh sel teroris sendirian. Bertahan hidup 3 bulan di belakang garis musuh. Menyelamatkan 50 orang Amerika secara diam-diam. Kukira dia cuma legenda. Dia memang legenda. Nah, kau sudah buat negara ini jadi tempat yang lebih aman sendirian. Meski kebanyakan masyarakat nggak akan tahu jasamu. Aku sudah mengabdi ke negaraku. Sekarang waktunya buat misi selanjutnya. Bersihin rumahku sendiri. Aku bakal buat anaknya tanda tangani semuanya. Iya, dia bahkan nggak hadir ke pemakamannya. Iya, dia cuma bocah kaya yang bodoh. Aku jamin dia pengguna obat-obatan. Ya, sebenarnya aku bantuin dia dengan ambil semua uang dia. Mungkin semuanya dia habisin buat narkoba dan penari wanita. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Aku Tara Prima. Kamu duduk di kursi ayahku. Tara, kamu sudah pulang. Aku sudah diskusiin penawaran bagus buat perusahaan sama Dewan. Tinggal tanda tangan di sini dan kamu cuma perlu pikirin gimana kamu bakal habisin semua uangnya. Tanda tangan bodoh, tanda tangan kalau hartamu buatku. Kamu yakin ini hal yang bagus? Oh, tentu saja. Apa yang dia tunggu? Enggak mungkin dia mengetahuinya. Ini kesepakatan buruk. Kita sebut apa itu, Juan? Itu namanya adalah konflik kepentingan dan penipuan. Pak Juan, kamu dipecat. Sekarang keluar dari rumahku. Apa ini? Kamu nggak bisa begini padaku. Maaf tentang ayahmu. Ini perusahaanku sekarang dan aku mulai dengan buat beberapa perbaikan. Dimulai dari penjara Sentra Skala. Perbaiki Sentra Skala. Kamu benci Sentra Skala. Memang, aku benci penjara yang punyaku sekarang buruk banget. Lihat tahanan ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Pembebasan bersyarat ditolak terus-menerus. Dan banyak tahanan yang meninggal. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku bakal cari tahu apa yang terjadi. Gimana caranya? Enggak. Kamu mau menyamar sebagai tahanan, itu terlalu riskan. Tenang. Bakal ada tindakan pengamanan. Kepala penjaga Bima Ranwarta tahu tentang aku dan bantuin aku. Ayo ku percaya sama dia. Ditambah, aku satu-satunya orang yang tahu kode utama buat semua kunci di penjara. Dan yang terpenting, ada kamu di luar. Kalau aku terlibat masalah, aku tetap gak suka. Ya, sayang banget. Karena jemputanku sudah datang. Tara Prima, kamu ditahan karena pembunuhan. Tunggu, pembunuhan? Sekalian saja, biar bisa berbaur. Ayo tahanan, sarapan. Benar sekali. Berapa? Tidak tahu. Ya sudahlah. Ayo kita makan. Aku rasa iya. Tidak tahu. Jangan bengong begitu, nak. Aku beritahu kamu, 30 tahun yang lalu, aku nggak akan bisa dapetin itu. Aku Malik. Tara. Hai, Tara. Aku beri beberapa nasihat. Belajarlah untuk lebih kalem. Kalau enggak, mereka bakal menghabisimu. Tapi tahanan yang lain terlihat baik. Maksudku bukan tahanan. Tapi mereka... Kurang ajar. Aku minta maaf. Tolong! Jangan bunuh aku! Pergi ke ruang medis. Bilang kamu jatuh.
Malik. Iya, Pak. Jangan kamu panggil aku Pak. Aku dengar kamu ajuin keluhan tentang operasi. Enggak. Kayaknya korupsiku ketemu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Diam! Kamu sudah dioperasi, aku sendiri yang urus dokumennya. Dapat banyak uang dari itu juga. Jadi dia palsuin rekam medis dan terima uangnya. Aku butuh banget operasi itu. Oh, kamu butuh banget operasi itu? Oh iya? Aku bisa betulin perutmu sekarang, Pak Tua. Berdiri. Ayo, berdiri! Aku nggak mau ungkap identitasku terlalu cepat. Tapi aku nggak bisa biarin ini. Maaf. Minta maaf nggak cukup. Dia sudah tua. Jangan ganggu dia. Kamu benar-benar cari mati ya? Ya, aku nggak setuju. Lihat bajingan pemberani ini. Semuanya keluar! Aku baru lihat kamu di sini. Kamu siapa? Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Oh ya? Ayo kita lihat. Kalau aku sakiti dia, itu bakal kasih dia alasan buat tembak aku. Enggak. Aku nggak akan pukul sipir. Pintar juga. Sekarang pergi dari sini. Gitu aja? Ya, gitu aja. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kamu orang baru di sini, jadi ku kasih tahu cara kerjanya. Ini bukan sembarang tempat. Kalau lihat sesuatu, jangan ngomong apa-apa. Kamu harus pelajari aturannya. Aturan pertama, aku bisa tendang kamu kapanpun aku mau. Aturan kedua, di sini aku penguasanya. Aturan ketiga, kamu itu cuma tahanan, bajingan. Sudah selesai. Diam saja. Diam saja. Dia, omonganmu nggak ada yang benar, sampah. Apa kamu bilang? Pertama, kamu nggak bisa tendang aku kapanpun. Kalau sentuh aku lagi, aku bakal hajar kamu habis-habisan. Kamu cari mati banget. Kedua, kamu bukan penguasa di sini. Kamu cuma pria malang kecil yang bakal kehilangan kerjaan. Dan ketiga, aku bukan tahanan, bajingan. Bunuh dia! Bunuh dia! Turunin senjatanya. Apa-apaan ini? Tahanan ini menggila. Dia mulai serang kami secara tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengambil pistol penjaga. Dia bohong. Sayangnya, kami harus pakai kekuatan mematikan. Ada kata-kata terakhir? Ada kata-kata terakhir? Lakuin aja, tembak aku. Apa? Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku bukan tahanan. Kalau peluru itu bunuh aku, hidupmu bakal jadi jauh lebih buruk. Kamu ngomong apa? Aku kesini buat bersihin sampah. Ada kata-kata terakhir? Lihat, sudah kubilang, orang ini gila. Lihat dirimu. Berlagak berbeda, spesial. Kami sudah sering lihat tahanan delusional buat tahu itu. Penjaga! Oh. Jangan gerak sebelum Bima Ranwarta kesini.
Bima. Gimana dia bisa tahu nama kepala penjaga? Siapa peduli dia mau tembak aku? Oh, kamu harusnya peduli. Kamu bakal tinggal seumur hidup di sini. Ingatkan aku gimana para tahanan perlakuin penjaga yang ditahan ya? Kiano. Aku nggak akan tembak kamu. Kita tunggu sampai Bima datang. Berhenti ngomongin Bima. Semuanya balik badan! Sekarang! Kamu mau tembak aku? Tahanan tanpa senjata, tanpa ampun? Oh tidak. Dia punya senjata. Dia bakal tembak aku. Aku nggak ada pilihan selain apa-apaan yang terjadi di sini. Aku bilang, apa-apaan yang terjadi di sini? Tahanan ini menyerang sipir tadi. Senang bertemu denganmu, Bima. Aku sudah temui masalahnya. Beneran? Kenapa alarm di ruang kerjaku menyala? Pak Jovan, tenang saja, situasinya sudah ditangani. Ada perkelahian? Siapa ini? Pak, aku bakal jelasin semuanya nanti. Tapi sekarang, tahan pria ini. Dia terlibat dalam korupsi serius dan aku punya buktinya. Bima bisa konfirmasi itu. Bima? Pak. Aku sama sekali nggak tahu apa yang orang gila ini omongin. Tapi kalau kamu bawa ini ke bank, mereka akan isi untukmu. Oh, Devan. Kamu tahu bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta? 750 juta? Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa, kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah. Atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan. Kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit. Jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau.
Ayahku memaksaku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja. Terserah. Jadi, apa kerjamu? Iya, Ayahku minta aku segera berumah tangga, tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan. Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi, apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900... 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu. Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa. Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke, karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu. Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah, apapun maumu, Pak. Ya, dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Gak apa-apa. Kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya, dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, iya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus.
jangan kasar begitu. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu gak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu. Aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Nggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atlah. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia dan juga melipat gandakan keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu. Harvey itu seorang teman lama. Seorang teman lama? Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses, dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja, terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih sayang. Tapi jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Nggak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek. Ayo.
Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan, suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah kubilang Ivana sayang, bawa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Tamu-tamu kehormatan malam ini. Kamu nggak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi. Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah kuhabiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan, Ivana, aku sungguh nggak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita nggak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa. Bibi Ivana. Siapa itu? Halo Leni. Ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal, Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh, sayang. Kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin. Dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Leni, Devan nggak mampu untuk itu. Ayah, apa itu pecundang miskin? Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Oh enggak, maaf Paman Devan, harusnya aku nggak tanya. Tony, Leni, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Leni, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Leni. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Aku sudah muak habiskan waktuku untuk pecundang ini. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek, ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. Bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi. Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah?
Kakek, semuanya makan malam sudah siap. Ada yang bisa kubantu, nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf, aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana. Kenapa kamu nggak? Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, nggak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dick. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana, bahkan nggak sedikit pun. Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk. Selamat Natal! Ceknya asli, Ayah.